Assalamualaikum anak-anak. Selanjutnya kita akan bahas soal di pemantapan kedua ya. Pemantapan kedua soal nomor 1. Umur ayah itu 5 window 3 tahun. 5 window lebih 3 tahun ya. 5 window 3 tahun. Sedangkan umur kakak itu 3 lustrum 2 tahun. 3 lustrum 2 tahun. 3 lustrum 2 tahun. Ya, di sini ada satuan waktu yang perlu anak-anak ubah dulu menjadi tahun, ya. Yang perlu dicatat adalah di sini ada windu dan lustrum. Satu windu itu berapa tahun? Satu windu itu adalah, catat ya, 8 tahun. Sedangkan satu lustrum adalah berapa tahun? Berapa? 5 tahun. Nanti ada lagi satu dekade. Satu dekade atau dasawarsa. Satu dekade atau dasawarsa berapa tahun? Satu dekade atau satu dasawarsa adalah 10 tahun. 10 tahun. Ada lagi apa? Satu abad ya. Satu abad itu berapa tahun? 100 tahun ya. Satu abad itu 100 tahun. Sekarang kita coba selesaikan. 5 windu 3 tahun. Satu windunya adalah 8 tahun. Jadi kalau 5 windu berapa tahun? 5 kali 8 tahun tambahkan 3 tahun ya. Berapa jadinya? 5 kali 8 berapa? 5 kali 8 40 tambah 3 43 tahun. Sekarang yang kedua, 3 lustrum 2 tahun. Satu lustrumnya berapa tahun? 5 tahun. Kalau 3 lustrum berarti 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Tambah 2. 15 tambah 2 adalah 17 tahun. Yang ditanyakan adalah selisihnya. Berarti selisih usianya ayah dengan ini usia ayah, ini usia kakak ya. Diselisihkan, dikurangi. 43 dikurangi 17 berapa? Jadi selisihnya adalah 43 kurangi 17. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 26 tahun ya. Perlu diingat untuk satuan waktunya ya. Selesai. Berikutnya Bu Siti akan bahas soal nomor 2. Sebuah gedung sudah berdiri selama 1 abad 2 windu. Umur gedung tersebut adalah, kita tuliskan dulu, 1 abad 2 windu. 1 abad 2 windu. Oke. Kita ingat kembali tentang satuan waktu yang berkaitan dengan tahun. Ada abad, apalagi? Ada window, apalagi? Ada lustrum, apalagi? Dasawarsa atau dekade ya. Dasawarsa atau nama lainnya dekade. Atau dekade. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. 1 windu 8 tahun. Lalu 1 lustrum berapa tahun? 1 lustrum 5 tahun. Lalu 1 dasawarsa atau dekade sama dengan 10 tahun ya.
Sekarang pertanyaannya 1 abad 2 windu, artinya 1 abad lebih 2 windu. 1 abad itu berapa tahun? Yang 1 abadnya 100 tahun ya. Berarti 1 abad itu 100 tahun. Lalu kalau 2 windu, 1 windunya berapa? 1 windunya adalah 8 tahun. Kalau 2 windu berarti 8-nya ada 2. 2 kali 8. Berapa 2 kali 8? 100 tambah 2 kali 8. Berapa 2 kali 8? Ya betul, 16 ya. 100 ditambah 16 sama dengan 116 tahun. Selesai. Berikutnya Bu Siti akan bahas soal nomor 3. 1 adonan kue memerlukan 800 gram tepung terigu. Bu Siti 800 gram ya. Bu Siti membuat 3 adonan kue. Artinya 800 gramnya itu ada 3. 800 gramnya itu ada 3 karena membuat 3 adonan kue ya. Satu adonannya 800 gram. Berapakah hasilnya? Tapi mintanya dalam satuan kilogram. Oke, 3 kali 800 gram. Berapa hasilnya? 3 kali 800. 800-nya ada 3. 3 dulu kali 8, 24. Berarti 2400 gram. Selesai. Kalau pertanyaannya itu, yang ditanyakannya itu adalah dalam satuan gram. Tetapi dia mintanya dalam satuan kilogram. Kita ingat kembali tangga atau konversi ya, satuan berat. Ada apa saja? Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram. Nanti kesananya ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Lalu sebelum kilogram ada kuintal, ada ton ya. Dari gram kita ubah menjadi kilogram. Kita lihat dari gram akan diubah ke kilogram. Kalau dia maju kali 10, kalau mundur bagi 10. Kita lihat dari gram menuju ke kilogram ya. 10, 100, 1000. Berarti mundur 10, artinya ini dibagi 1000. Ya, dibagi 1000 karena mintanya itu diubah ke kilogram, dibagi 1000. 2400 dibagi 1000. Kalau 2400 dibagi 10 itu 240. Kalau dibagi 100 itu 24. Kalau dibagi 1000 itu adalah 2,4 ya. 1, 2, 3 dibagi 1000, hasilnya adalah 2,4 kg. Selesai. Berikutnya Bu Siti akan bahas soal nomor 4. Masih satuan berat ya. Untuk membuat satu loyang brownies coklat memerlukan 125 gram mentega. 125 gram mentega. Mentega yang diperlukan apabila ingin membuat 4 loyang ya. 4 loyang. Jadi 125 gramnya itu ada 4 loyang. 125 gram, 125 gram, 125 gram, 125 gram atau 4 kali 125 gram. Berapa hasilnya? Ini hasil akhirnya pasti dalam satuan gram. Berapa hasilnya? Kita kalikan dulu. 4 kali 100 dulu. Kalau 100-nya ada 4 berapa? 100-nya ada 4, 400. 25, 20-nya ada 4, 80.
480 ya. Lalu 5-nya ada 4, berapa? 5-nya ada 4, 20. 480 tadi yang hasil sebelumnya tambah 20, jadi 500 gram. Hanya saja pertanyaannya itu dia minta ke kilogram. Kita review kembali tentang satuan berat. Ada apa saja? Sekarang kita lengkapi ya. Kalau soal sebelumnya kan dari kilogram ke gram. Sekarang kita lengkapi. Ada ton, ada kuintal ya. Lalu setelah kuintal ini kita beri tanda strip. Kemudian ada kilogram, artinya dia tetap dihitung satu langkah nanti ya, kilogram. Lalu ada ons atau hektogram, ada dekagram, ada apa lagi? Gram. Kemudian ada desigram, sentigram. Kemudian ada miligram ya. Ini satuan berat yang lengkap ya. Ada ton, ada kuintal, ada ton, ada kuintal, ada kilogram, ada ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, terakhir adalah miligram ya. Nah, terakhir ada miligram. Yang kita pakai sekarang kilogram dan gram ya, tetapi pertanyaannya 500 gram berapa kilogram. Dari gram, dari sini ke kilogram, sini kita lihat dari gram ke kilogram, gram ke kilogram, mundur ya, mundur. Kalau mundur artinya dibagi, mundurnya berapa? Kita lihat 10, 100, 1000. Mundurnya 10, 100, 1000. Artinya dia dibagi 1000. 500 dibagi 1000. 500 dibagi 1000 berapa? Kita lihat 500 kalau dibagi 10 itu hasilnya 50, kalau dibagi 100 itu hasilnya 5. Sekarang kalau dibagi 1000 itu hasilnya 0,5 kilogram. 0,5 kilogram. Selesai. Untuk tambahannya di sini ada ton ke kilogram misalkan. 1 ton berapa kilogram? Kita lihat di sini berapa loncatan ya. Kalau ke kanan artinya dikalikan, kalau ke kiri artinya dibagi. Dari ton ke kilogram 10, 100, 1000. Bisa ya pakainya. Kemudian misalkan dari kuintal ke kilogram 10, 100. Nah, artinya 1 kuintal 100 kilogram. Dari kilogram ke ons, ons itu nama lainnya adalah hektogram. 1 kilogram berapa ons? 10. Nah, gitu ya. Jadi satuan berat ini harap dihafalkan: ton, kuintal, strip, kilogram, ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke, selesai. Berikutnya Bu Siti akan bahas soal nomor 5. Keliling sebuah lingkaran yang berdiameter. Yang berdiameter harap diingat, kalau hanya setengahnya saja ini jari-jari. Kalau dari ujung sampai ujung ini adalah diameter ya. Dari ujung sampai ujung ini diameter. Kalau hanya setengahnya ini adalah jari-jari. Ya. Sekarang yang diketahui adalah keliling sebuah lingkaran diameternya 21, kelilingnya berapa? Diameternya adalah 21 cm. Ingat kembali untuk rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah
Pi dikalikan diameter. Pi-nya pakai yang mana? Pi-nya itu pakai 22/7 atau pakai 3,14. Kita lihat 21 ini adalah kelipatan 7 atau bukan? Ya, kalau dia kelipatan 7, artinya kita pakai pi-nya itu yang 22/7. 22/7 kali diameternya berapa? Oke, diameternya adalah 21 cm ya. Dari ujung ini sampai sini 21 cm. Pi-nya adalah 21 cm. Kemudian kita proses ya. Mengapa kita gunakan 22/7 ya? Kalau dia diameternya kelipatan 7 untuk memudahkan perhitungan. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 berapa? 7 kali berapa yang hasilnya 21? 7 kali 3 ya. Sekarang angkanya sudah jauh lebih kecil. 22 kali 3 bagi 1 berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 66 cm. Selesai.